Serangan fajar masih mewarnai pesta demokrasi di pemilu 2024. Serangan fajar merupakan bagian dari politik uang yang menjadi noda dalam perpolitikan tanah air. Dalam pesta demokrasi nanti, salah satu kelompok masyarakat yang rawan dimanfaatkan pasangan calon demi meraih suara adalah pemilih pemula atau kaum milenial. Sebagaimana diketahui, pada pemilu 2024 akan didominasi oleh kaum muda yang terdiri dari generasi milenial dan juga Gen Z. Kehadiran mereka ini pun mendapatkan perhatian yang cukup luas, baik dari para peserta pemilu maupun masyarakat. Bahkan, mereka pun menjadi sasaran bagi para peserta pemilu untuk melakukan aksi money politik atau politik uang demi meraih suara. Dari hasil wawancara pada beberapa pemilih pemula yang baru pertama kalinya bisa ikut berpartisipasi dalam penyaluran suara di pemilu 2024. Demi meraih suara para kaum pemilih pemula, para peserta pemilu menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp200.000. Namun dengan syarat mereka memberikan KTP pada tim dari peserta pemilu dan uang tersebut akan diserahkan ketika suara mereka telah disalurkan di TPS ke parpol yang telah ditentukan. Nggak bisa. Ya. Sejak kapan? Dari tahun ini perdana. Perdana tahun ini? Ya. Rencana emang belum tahu ya. Karena caleg di daerah mana sendiri juga banyak gitu. Ini memahami 3 orang calon presiden aja kita harus betul-betul kan. Karena kita harus mengajukan suara kita dengan jujur dengan pendapat. Memang kami nggak pernah ada sosialisasi gitu untuk caleg atau nengok di medsos. Nggak ada. Lebih seringnya di medsos ya daripada di langsung gitu. Bahkan beberapa dari mereka hanya menunggu pemberian seperti uang dan sembako dari peserta pemilu. Namun demikian, mereka pun belum bisa memastikan untuk memilih peserta pemilu yang telah memberikan uang maupun sembako tersebut. Dapat tiket sih. Kalau mau dukung dia, kan mau beli aja. Nah, emang udah ada? Udah, katanya ada janji kasih duit kalau udahnya coblos. Berapa emang dijanjiin? 100. Hah? 100. Duit apa sembako? Duit. Hah? Duit. Tidak. Menurut salah seorang sosiolog, Marisa Elsera, generasi muda memegang peran penting dalam menghadapi pemilu 2024. Dalam hal tersebut bisa menjadi lumbung suara bagi para peserta pemilu. Para peserta pemilu harus menguasai generasi muda mulai dari angka 50 hingga 56% untuk satu putaran. Namun tak semudah itu untuk mendapatkan suara bagi para generasi muda. Sebab dua generasi itu memiliki karakteristik berbeda, seperti kaum milenial yang dibesarkan oleh generasi baby boomers yang dididik secara disiplin, ketat dan tidak cukup ruang untuk berdiskusi menyatakan pendapat. Sedangkan Gen Z, mereka yang hidup di era digital dan biasanya dididik lebih persuasif, sehingga mereka bisa lebih dapat menyuarakan pendapat, berpikir kritis, mendapatkan informasi-informasi lebih besar dan terbuka. Jadi jangan berpikir negatif terlebih dahulu kepada Gen Z yang dianggap wah mereka nggak tahu apa-apa, mereka apatis, karena mereka punya potensi yang besar karena mereka menguasai digital. Gitu. Nah oleh sebab itu ketika calon-calon capres, cawapres, caleg gitu ya yang mau mencalonkan dan ingin menyasar suara-suara Gen Z dan suara-suara milenial, maka mereka harus menyasar ke media-media sosial gitu karena Gen Z nggak lagi nonton televisi, mereka itu hidupnya di media sosial gitu. Maka calon-calon yang akan mendapatkan perhatian lebih adalah mereka yang mampu menarik minat Gen Z melalui media-media sosial. Nah oleh sebab itu ada banyak calon yang sudah menyasar itu, dia bikin apa gitu ya, dia bikin kegiatan-kegiatan bersama Gen Z yang lebih kreatif, lebih inovatif gitu ya, dan membuka diri untuk berdiskusi dengan Gen Z yang sangat kritis sebenarnya. Gitu. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Muhammad Yusuf meminta kepada masyarakat baik dari milenial hingga Gen Z agar dapat melaporkan jika adanya praktik politik uang. Namun dengan bukti yang kuat seperti video, foto yang terdapat uang yang diberikan. Meski secara nasional politik uang berpotensi tinggi terjadi, begitu juga di Tanjung Pinang.
Namun pihaknya belum bisa membuktikan secara real aksi politik uang tersebut. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat, generasi muda, janganlah terpancing dengan bujukan-bujukan dan juga iming-iming uang itu. Karena itu melanggar ketentuan negara, juga melanggar ketentuan agama. Dan kita bergerak di lapangan, kita cek sama PKD kita, Panwascam kita, dengan tim kita yang ada di sekretariat untuk meninjau itu. Tetapi kan kadang mereka ini kan kenal dengan kita, mereka tahu, jadi mereka mungkin kelalaian itu mereka ambil kesempatan untuk melakukan itu mungkin ya. Saya belum pernah menjumpai secara langsung. Kalau jumpa pasti akan kita tindak. Ketua KPU Tanjung Pinang Muhammad Faisal berharap kaum milenial dan Gen Z bisa lebih aktif menjadi pemilih karena mayoritas 52% adalah golongan milenial. Upaya KPU dalam menggait mereka dengan melakukan pendekatan sosialisasi, imbauan, masuk ke sekolah, perguruan tinggi untuk meningkatkan partisipasi milenial dan Gen Z. KPU juga berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dengan membentuk 40 orang duta demokrasi yang berasal dari pelajar SMA. KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kami sudah membentuk namanya Duta Demokrasi. Kemarin ada sekitar 40 orang ya, 40 orang kita ambil dari masing-masing sekolah, tingkat sekolah menengah atas di kota Tanjung Pinang yang kita bentuk menjadi Duta Demokrasi. Yang tujuannya nanti mereka ketika mereka berada di lingkungannya, mereka bisa menggait, memberikan sosialisasi kepada teman sepermainannya ya, pada lingkungannya, supaya juga bisa menggait suara-suara untuk mereka aktif sebagai pemilih nanti di TPS. Sementara itu, dalam upaya menciptakan pemilih pemula yang cerdas, Komunitas Cerdas Memilih Tanjung Pinang menggelar berbagai kegiatan guna memberikan edukasi khususnya bagi pemilih pemula. Berbagai kegiatan yang digelar seperti diskusi politik berjudul Obrol Politik, Obrolin Gagasan, Obrolin Politik, bermain ular tangga bergambarkan pengecekan data pemilih, kebijakan pemilu hingga ujaran kebencian. Serta menggelar festival dan dialog cerdas memilih untuk memberikan edukasi kepada pemilih pemula agar tidak golput. Pendamping Komunitas Cerdas Memilih Tanjung Pinang, Neti Nilawati, mengatakan ia optimis kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda atau pemilih pemula agar mereka lebih tahu bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Cerdas Memilih bersama PSB ya membuat kegiatan-kegiatan untuk melibatkan anak-anak muda atau pemilih pemula untuk tahu gimana caranya menjadi cerdas memilih sehingga suara anak muda ini bisa beraksen nanti ke depannya nomor 2 terbesar. Nomor 2 terbesar dari suara-suara yang milenial. Jadi ini sangat kami tunggu suara-suara anak muda untuk bisa menentukan masa depan kota kita sendiri, khususnya kampung kita Tanjung Pinang. Pada Pesta Demokrasi 2024 agar dapat berjalan dengan lancar dan aman, semoga langkah-langkah pengawasan dan berbagai kegiatan yang digelar berbagai komunitas di Tanjung Pinang dan juga polisi, KPU, Bawaslu dapat benar-benar mengurangi politik uang. Bagi milenial, khususnya pemilih pemula, jadilah pemilih yang cerdas dengan memilih pemimpin sesuai hati agar pemimpin yang terpilih nantinya memiliki kemampuan bukan karena uang. Zuprianto, GoTV News melaporkan.